warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian pada malam ini dengan membacakan Al-Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta rasuluna riwaka manubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Muqtadir ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Hafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Karim ya Raghib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyib ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwalu ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ridha ya Jami' ya Wali ya Mughni ya Mani' ya Dharu ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baghi ya Warisu ya Rashid ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna ighfirlana dhunubana wali walidina dhurriyyatina كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجب على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا
وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير وغبنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا إلا المنى مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين أينما كانوا المشاهد الأحب إلى مظاهرها بغيها وبغيها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا الشيخ عبد المقدر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ آل النقشبندي والسيد علي المالك والسيد محمد علي المالك والسيد علي بن أبي بكر الأصغر الشيخ زوجة الأسرحي وشيخنا ميمون زوجة الأسرحي وشيخنا عبد الله بن ميمون الأسرحي وشيخنا أحمد أولينا وزي الدين وشيخنا أحمد بن حسن الأسرحي ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية بيتون خصوصا إمام يحيى شرف الدين النووي صاحب الأربعين النووية والدكتور مصطفى البغا وأستاذ صالح ابن دارين رحمهم الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع عبادهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعلن علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis. Semoga kita bersama mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dan semuanya kita bersama keluarga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Hadis As-Sadisa Asyara. Hadis yang ke-16. Benar Pak ya Pak? Yang ke-16 Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna rajulan, ada seorang laki-laki yang bertanya, yang sowan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
ada seorang laki-laki, berarti sahabat, ada sahabat yang datang ke Nabi, ausini, pesanlah aku wahai Nabi, minta supaya diberi pesan-pesan atau minta supaya dikasih apa ya, Jawanya itu dikandani, apa itu, jadi dikandani itu diarahkan, dituntun, itulah minta tuntunan, minta supaya dituntun oleh Nabi. Ausini, berilah aku wasiat wahai Nabi, tuntun kami, didik kami wahai Nabi. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Jadi cuma itu aja. Jadi ibarat orang datang ke seorang kiai, bilang, maaf kiai, saya mohon kiai berkenan untuk mendidik kami, membimbing kami supaya kami bisa menjadi orang yang ahli surga, orang yang beruntung dunia akhirat kiai. Misalkan dijawab, jangan marah, gitu aja. Jadi cuma sedikit, la taghdab, jangan marah. Farad dadang rohon. Kemudian sahabat tadi kayak ini, masa cuma itu aja, kok sedikit amat ya gitu. Saya maunya itu yang lebih lah, banyak gitu, diarahkan ini itu, diarahkan ini itu, maunya itu mungkin kayak gitu. Sampai diulang lagi, ausini, ausini, diulang lagi, Nabi bimbing saya Nabi. Qala, Rasulullah masih menjawab, la taghdab, jangan marah. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Maknanya apa? La tanfid ghadabaka wa laysa an-nahyu raji'an ila nafsil ghadab. Sebenarnya Pak, orang yang datang ke Nabi itu pesan Nabi itu tidak sama, sebab yang datang itu juga beda-beda. Ada yang datang itu ketepaan orangnya pemarah, minta wasiat Nabi, minta dibimbing Nabi, la taghdab, jangan marah. Kadang ada yang datang itu orangnya kaya pelit, ya, berarti pesan dan minta arahan yang dermawan. Ada orang yang datang itu orang bisa menjaga sholat, dia dipesan, jagalah sholat kamu. Nabi tahu kondisi sahabat, itu tahu. Itu yang saya dengar dari guru-guru kami semacam itu. Artinya Nabi ini pesan, ngasih pesan ke sahabat yang datang ke Nabi itu tidak sama, melihat kondisi sahabat. Ini juga ditiru para kiai Pak. Santri kalau datang ke kiai itu juga beda-beda, pesannya juga beda-beda. Melihat wajahnya kayak kebanyakan hutang misalkan, dikasih amalan supaya melancarkan rezeki. Ini orangnya kayak sumpah, apa kurang zikir, dikasih zikir, kayaknya kurang bisa menjaga sholat, disuruh menjaga sholat, dan seterusnya. Kiai itu juga kalau kiai sudah sepuh, karismatik kayak gitu biasanya kayak tahu gitu Pak, beneran. Tidak tahu Bapak ini pernah merasakan atau belum, saya itu merasakan sendiri, dan kaget, kok tahu gitu. Jadi pernah saya itu datang ke Kiai Maimun Zubair, ya, guru kami. Di situ saya sebenarnya ikut khidmah itu ikut membantu menjadi pengurus di pondok cabang. Jabatan kami ya ndak sebagai ketua, cuma kecil-kecilan. Artinya orang yang dikenal oleh
pusat. Ya, itu kan biasanya orang yang jabatannya penting, yang gede-gede, yang kecil kan tidak kenal. Benar Pak ya? Biasanya logikanya memang kan kayak gitu. Apalagi muridnya banyak, yang tidak sering datang ke kiai, jarang datang ke kiai, logikanya kan tidak dikenal. Saya pede di situ. Paling Mbah Maimun masa kenal saya kan gitu. Masa kenal saya enggak lah. Saya pede, pokoknya kayak orang enggak, kayaknya saya enggak dikenal gitu aja, biasa. Terus tiba-tiba itu tanya ke saya, kamu enggak ikut sertifikasi? Kaget saya Pak. Saat itu saya ikut di MA Al-Anwar, ikut mengajar di MA Al-Anwar, khidmah di situ. Itu langsung tanya, kamu ndak ikut sertifikasi? Itu kan pertanyaan orang yang sudah tahu. Saya langsung gelagapan, kaget, Masya Allah, kok tahu saya kalau di MA. Akhirnya mulai saat itu saya sebenarnya cerita-cerita itu banyak Pak, tapi saya sendiri ngalamin sendiri kayak gitu. Dan cerita dari para senior juga banyak sekali, termasuk guru saya. Pas mau ke situ mau mengadu apa, susah apa, baru masuk pintu, jangan susah di Saudi. Misalkan guru saya yang cerita itu Ustadz Saudi, tidak usah susah di Saudi. Tahu kalau ke situ itu sebenarnya dalam kondisi susah, mau menyampaikan apa atau apa itu sudah dipesan kayak gitu. Biasanya kiai-kiai yang sepuh itu tahu kayak gitu, apalagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tahu. Kemudian tahu pesannya, jangan marah-marah. Maknanya apa? Kira-kira marah kan alami Pak ya. Kalau kita dituntut tidak marah sama sekali, itu apa ada Pak manusia yang tidak marah? Tidak ada ya, manusia kok tidak marah itu tidak ada. Artinya memang bawaan manusia, wataknya manusia itu marah. Lantas maksudnya apa hadis ini, la taghdab, jangan marah? Maksudnya itu la tanfid ghadabaka, jangan kau teruskan marahmu. Jadi pada saat kita marah ini jangan diteruskan. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, kemudian ada pesan Nabi, ada hadis lain, iyyakum wal ghadab, kamu itu yang hati-hati, hindari marah. Fa innahu jamratun tatawaqqudu fi fuad ibni Adam, karena alasannya Rasulullah, kamu itu jauhi marah, sebab marah itu diibaratkan kayak bara. Bara tahu Pak? Bara api, bara itu kan panas. Jadi marah itu diibaratkan Nabi kayak bara. Bara yang yang menyala. Bara yang menyala, tatawaqqutu yang menyala, fi fuad ibni Adam, yang menyala-nyala di hatinya Bani Adam. Alam tarau ila ahadikum idza ghadiba kaifa tahammaru ainahu. Coba, apakah kamu tidak tahu ketika salah satu di antara kalian itu kok sedang marah, apa kamu tidak tahu bagaimana matanya, bagaimana merah matanya? Watan fatihu au tejuhu, apakah kau tidak tahu begitu besar mengembang ototnya? Jadi orang ini ketika marah,
Yang diceritakan di sini, yang dimaksud Rasulullah adalah marah yang nanti membuat orang itu matanya merah, kekuatannya tambah kencang. Ketika fa'idha khassa ahaduhum bi syai'in min dzalika, ketika kamu sudah merasakan kayak gitu, falyattaji, maka berbaringlah. Ada hadis lain atau cerita lain atau keterangan lain, kalau marah pas saat berdiri disuruh duduk. Al liyasik bil ardi, artinya dia disuruh merunduk aja. Kalau pas saat berdiri disuruh duduk, marahnya sambil duduk, disuruh tidur. Wajah rajulun, ini maknanya supaya mereda, Pak. Orang itu marah kok sambil berdiri, kok tidak duduk, ibarat api semakin menyala-nyala. Maka caranya duduk. Ada cerita kawan yang mengamalkan ini. Jadi ada santri A, ini ada kasus kenakalan di pondok, dan dia sedang marah. Dan marahnya dia itu bawa alat di belakang. Pengurusnya tahu kapan ini kok tidak reda, ini saya bisa, pokoknya remuk ini saya. Kalau saya tidak pintar-pintar mengelola orang ini, saya bisa remuk pokoknya. Sebab dia bawa alat di belakang itu. Akhirnya pengurus tadi itu ada apa, duduk dulu. Bilangnya itu duduk dulu, bicara yang baik-baik. Ada apa? Saya dengarkan. Ada apa? Duduk dulu. Prinsipnya pengurus tadi, kalau saya berhasil mendudukkan dia, ini artinya kemarahannya akan redup, masalah bisa selesai. Akhirnya diomongin duduk dulu itu ternyata mau. Lega hatinya pengurus itu. Duduk beneran, akhirnya mereda beneran, kemarahannya tidak jadi menyala-nyala. Akhirnya bisa ngomong, bisa komunikasi, pakai akal, bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak bisa duduk, dikasih penjelasan walaupun benar, pasti ngotot. Pokoknya apa yang menurut dia itu pokoknya benar, tidak ada yang salah. Kayak maha benar gitu. Matanya terus merah-merah, biasanya kan kayak gitu kalau marah itu akal sudah tidak sehat. Akal sudah tidak bisa mikir. Ada kisah lagi Kiai Idrus Romli saat debat atau saat debat ilmiah lah, membahas suatu permasalahan. Lawannya itu tidak bisa melawan Kiai Idrus Romli. Salah satu faktornya karena kondisinya marah. Kelagepan, Pak. Kalau orang ibarat Jawa, kelagepan itu paham tidak? Kelagepan ini apa ya? Ngomongnya susah, lidahnya kaku, sebab terbawa kemarahan, pikirannya buntu, tidak bisa menjelaskan. Wong dalam forum debat ilmiah kok marah, tidak bisa menjelaskan, lidahnya kaku. Misalkan diteruskan marah-marahnya, tentu penjelasannya kayak tidak masuk akal nanti. Itu salah satu beberapa fakta yang kami ketahui semacam itu. Di sini Nabi menjelaskan ketika kita sedang marah, maka sebaiknya kalau kondisinya berdiri maka duduk, kalau kondisi duduk sebaiknya tidur. Pokoknya tempelkan aja ke bumi, rendahkan. Wajah rajulun ilal Nabi, kemudian ini ada hadis lain, ada seorang sahabat datang ke Nabi, faqala ya Rasulullah alimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, ajari kami, ajari saya ya Rasulullah sebuah ilmu yang dengan ilmu ini kami dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Jawab Nabi, qala la taudub walakal jannah. Jangan marah, kamu nanti akan menjadi ahli surga. Kok banyak hadis, Pak, menjelaskan cuma jangan marah, jangan marah.
Kalau kita pahami dan kalau kita mau mencermati, apalagi yang umurnya sudah banyak, itu kan pasti masa mengalami kehidupan kan lebih banyak kan. Coba kemarahan-kemarahan kita, kekhilafan kita saat marah, apakah ada untungnya atau enggak? Kalau yang saya alami enggak ada untungnya. Biasanya itu yang ada hanya penyesalan. Yang ada hanya penyesalan, tidak ada baiknya. Walaupun itu kebaikan, tapi disampaikan dengan marah-marah, dia akan terbawa oleh nafsu, tidak bisa murni. Makanya ada apa? Getun, istilahnya ini getun apa getun? Kecewa enggak? Menyesal. Tergantung kemarahannya. Kalau kemarahan sudah keterlaluan, menyesalnya semakin dalam. Bahkan sampai neng-nengan itu apa neng-nengan itu? Bahkan sampai antara satu dengan yang lain mendiamkan, tidak mau menyapa, tidak berani gini, tidak berani gitu, mau minta maaf susah. Itu gara-gara marah. Kalau tegas beda. Kalau orang tegas, walaupun suaranya keras, tapi akalnya masih bisa digunakan, tidak terbawa oleh emosi, tidak terbawa oleh nafsu. Andai kata salah, masih ringan minta maaf. Coba yang sedang marah-marah, yang sudah kelewatan, itu biasanya mau memaafkan susah, mau berdamai susah. Ini yang mengalami banyak. Saya sendiri juga pernah mengalami. Cerita dari kawan, dari orang tua, siapapun lah, banyak dapat cerita. Ini kan semakin kuat. Cerita dari orang banyak, mengalami juga pernah. Artinya ketika ada keterangan kayak gini, benar-benar dapat dirasakan latar betapa memang ghadab, marah itu dampaknya sangat besar. Latar walakal jannah, pesan Nabi, jangan marah-marah, nanti kamu menjadi ahli surga. Ada pesan kiai saya dulu zaman mondok, itu kalau setiap marah itu enggak mau bicara Pak, enggak mau ngomong. Misal saja saya sedang marah sama Mas Gofur, saya enggak mau ngomong sama Mas Gofur dan enggak mau bertemu sama Mas Gofur. Nanti mau bertemu dan mau ngomong ketika sudah tidak marah lagi, sebab kalau marah kok ngomong, ini pasti akan memarahi, tambah panas, yang keluar itu nantinya penyesalan-penyesalan, tidak murni, istilahnya itu tidak ada kebaikan. Akhirnya kiai saya itu kalau marah ya diam di kamar, keluar kamar sudah. Kalau keluar kamar itu berarti sudah selesai marahnya. Biasanya misalkan ada salah satu santri yang kenakalannya, masalahnya macam-macam, banyak permasalahan di pondok, menangani anak-anak, ada yang kelewatan sehingga membuat dia itu marah. Dia itu terakhirnya di kamar, kadang sampai setengah hari di kamar. Kalau sudah mulai keluar, berarti sudah tidak marah lagi. Akhirnya dikumpulkan semuanya. Nanti dikumpulkan, baru dia itu menjelaskan permasalahan yang ada. Gini. Jadi gitu kiai saya. Kalau sudah kondisinya kayak gitu kan arahnya kan enak. Kalau pas saat marah, maka yang keluar adalah nafsu. Saking bahayanya marah, sampai ya memang seharusnya semacam itu. Termasuknya lagi, pernah ada kisah Sayyidina Ali. Ada orang yang marahan atau tidak cocok. Ada orang yang marah. Ini kapan ketemu? Ini yang ada pasti akan debat tidak sehat. Kemudian ada sesuatu kebutuhan, misalkan mau menyelesaikan apalah,
entah itu hutang atau permasalahan apa yang ingin diselesaikan, itu Sayyidina Ali tidak mau bertemu, harus mendatangkan orang ketiga. Sebab kalau bertemu nanti tidak sehat, harus mendatangkan orang ketiga. Ini salah satu beberapa kisah yang bisa menjadi motivasi untuk kita. Kalau kini kita sedang lagi kurang baik-baik saja pada salah satu saudara atau kawan yang andai kata ketemu itu tidak tambah baik tapi malah tambah tambah ribut, maka sebaiknya mendatangkan orang ketiga. Itu bagian dari solusi. La taghdab walakal jannah, jangan marah-marah nanti kamu menjadi ahli surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi bersabda lagi, innal ghadab, sungguh marah itu minasyaiton, marah itu dari setan. Setan laknatullah, setan musuhnya manusia. Kalau dari setan pasti tidak baik. Kalau dari setan pasti tidak baik. Innal ghadab minasyaiton, marah itu dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama yudfi'un nar al-ma'u, maka api ini nanti akan padam dengan air. Api akan padam dengan air. Fa'idha ghadaba, dengan demikian ketika fa'idha ghadaba ahadukum falyatawaddo, maka ketika kalian saat marah-marah falyatawaddo, redam marahmu dengan wudu, falyatawaddo, maka ambillah wudu untuk meredamkan kemarahan. Ini salah satu solusi saat kita marah. Waqala Abu Dzar al-Ghifari, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar mendapatkan pesan dari Nabi, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Hai Abu Dzar, ketika kamu di salah satu di antara kalian ini kok marah dan wa huwa qa'im, kondisinya berdiri, falyajlis, maka duduk, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Fa idza dhaba anhu al-ghadab, itu kalau memang bisa mereda, berdiri duduk kalau bisa mereda. Wa illa, kalau tidak bisa mereda, falyataji, maka tidurlah, berbaringlah, tidurlah. Wa qala alaihi salatu wassalam, tidak tahu ini kita pernah ngalamin tidak semacam ini. Kalau zaman muda sih kayaknya jarang ya. Zaman muda itu yang gede kan egonya. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam li Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam, ini ada Nabi Isa ya alaihi salam pesan kepada Yahya bin Zakaria. Nah, kepada pesan pada Nabi Yahya. Ini minta tadi. Nabi Isa minta wasiat, minta didikan pada Nabi Yahya. Ini mu'allimaka ilman nafi'an la taghdab. Faqala, gini, maaf. Jadi Nabi Isa berkata ke Nabi Yahya, wahai Yahya, ini mu'allimuka, saya ini adalah gurumu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, la taghdab, janganlah kamu marah. Faqala, kemudian Nabi Yahya berkata, wa kaifali ala aghdaba, bagaimana wahai Nabi Isa supaya saya tidak marah-marah, tambah terus marahnya, ini gimana caranya? Idza qila laka ma fika faqul dzambun. Ini udah Isya, Pak.
Ini udah Isya. Jadi untuk keterangan sebenarnya masih 5 menit atau 10 menitan lagi karena ini udah Isya. Insya Allah besok saya jelaskan lagi. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat, barokah untuk kita bersama. Kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.